lagi di vlog aku, Hanla Safira Maulana, dengan NRP 501725181 dari Prodi Teknik Geofisika. Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa para ilmuwan bisa tahu hal-hal yang ada di dalam bumi? Atau kenapa terjadi gempa di beberapa daerah tertentu? Dan selain itu, kenapa bumi bisa punya medan magnet yang melindungi kita? Oleh karena itu, aku bakalan ngajak kalian ngebahas buku yang simple tapi dalam banget yang berjudul Geophysics: A Very Short Introduction dari William Lowry. Di sini aku bakalan mengajak kalian menjelajahi bab 1 hingga bab 8, di mana aku bakalan bahas resume dan latar belakang dan juga sudut pandang dari aku tentang review buku tersebut. Langsung aja kita ke pembahasannya yuk. Jadi, aku bakalan ngejelasin tentang bab 1. Bab 1 berjudul What is Geophysics? Jadi, geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika secara menyeluruh, baik itu di bawah permukaan bumi maupun di atas permukaan bumi. Nah, di sini juga diberikan suatu informasi mengenai berbagai fenomena yang terjadi dalam bumi, seperti medan magnet, gravitasi, magnetik, geolistrik, hingga struktur internal bumi. Nah, para ilmuwan juga menekankan bahwa geofisika itu berbeda dengan fisika, pengamatan fisika, di mana pengamatan fisika dilakukan di laboratorium, tetapi geofisika objeknya adalah bumi itu sendiri. Jadi ini adalah suatu tantangan untuk para ahli geofisika, di mana mereka harus menggunakan data lapangan, pengamatan tidak langsung, dan juga perkembangan teknologi untuk mengetahui struktur yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, jadi review dari saya mengenai bab 1 dari segi penulisan itu sangat menarik karena apa? Dari awal kita diperkenalkan mengenai pengalaman lapangan pribadi dari penulis bahwa William Lowry itu adalah seorang ahli geofisika. Nah, di situ kita seperti seolah-olah diberikan suatu cerita, bukan diberikan suatu pelajaran tentang geofisika. Jadi ini sangat cocok untuk pemula. Nah, dari segi isi, kita selain diberikan suatu cerita dari penulis, itu juga diberikan suatu penjelasan tentang geofisika, bahwa geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip geofisika, prinsip-prinsip fisika, tapi tidak melihat secara langsung karena objeknya sangat jauh di bawah permukaan bumi. Nah, jadi ini sudah sangat mewakili what is geophysics. Nah, dari segi visual di awal tidak banyak terdapat gambar karena itu tidak menjadi fokus utama. Kenapa? Karena ini tuh tentang pengenalan konsep. Nah, jadi intinya bab 1 menurut saya sangat engaging dan cocok untuk pemula. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2 yang berjudul Planet Earth. Nah, jadi bab ini itu menjelaskan mengenai bumi dalam konteks yang lebih jauh, di mana bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu akibat adanya proses akresi material di ruang angkasa. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai adanya prinsip-prinsip fisika seperti adanya hukum konversi energi dan momentum sudut, di mana dua hukum ini berperan dalam pembentukan planet dan pergerakan planet. Selain itu juga ada hukum pergerakan planet. Jadi di sini tentang orbit bumi yang mengelilingi matahari. Hal ini sesuai dengan penjelasan di bab 1 bahwa ilmu geofisika itu ilmu yang mempelajari bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Nah, selain itu di bab ini juga dijelaskan mengenai struktur-struktur pembentuk dari bumi atau struktur internal bumi, di mana terdiri dari kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, perbedaan sifat fisika dan kimia dari penyusun struktur bumi ini itu sebagai dasar dari proses geologi yang terjadi di bumi. Nah, jadi dengan adanya penjelasan dari bab ini, kita dapat mengetahui tentang asal-usul pembentukan bumi, dinamika bumi yang membantu kita untuk lebih memahami tentang bumi. Nah, review dari saya tentang bab 2 dari segi penulisan itu mulai
lebih ilmiah dan terdapat prinsip-prinsip, sehingga kita harus lebih fokus untuk membaca bab 2 daripada bab 1. Nah, dari segi visual itu mulai banyak terdapat gambar. Saya itu juga terdapat adanya diagram orbit, diagram planet, dan juga adanya diagram-diagram lainnya yang juga turut untuk mendukung penjelasan-penjelasan yang ada di dalam bab 2 ini. Nah, selain itu juga dari segi isi itu ini mulai menjelaskan tentang struktur internal bumi, pembentukan bumi yang lebih jelas dan runtut, sehingga kita sebagai pembaca bisa memahami ini dengan lebih baik. Nah, yang terakhir dari segi grafik itu di sini juga mulai adanya grafik-grafik seperti ada grafik orbit, grafik planet, grafik tentang orbit bumi dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh kayak kita tuh diperkenalkan tentang materi itu tapi jauh lebih menyeluruh. Loh. Jadi inti review dari bab 2 dari saya adalah bab 2 itu banyak hal-hal yang lebih ilmiah, sehingga juga pembahasannya lengkap, dan juga dengan adanya visual-visual seperti visual gambar, visual diagram, visual grafik itu membantu kita membaca untuk lebih memahami. Tetapi ini sedikit berat untuk pemula total. Berikutnya saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu yang berjudul seismologi dan internal structure. Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana ilmuwan dapat mengetahui struktur internal bumi dengan menggunakan gelombang seismik. Jadi ketika adanya gempa, gelombang elastik merambat ke seluruh permukaan bumi, dan karakteristik yang ada di dalamnya itu menjelaskan tentang material yang ada di dalamnya. Nah, selain itu, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang P dan gelombang S. Gelombang P yaitu gelombang yang dapat merambat melalui zat padat dan cair, sedangkan gelombang S hanya dapat merambat melalui gelombang S. Nah, hal ini dapat menyimpulkan tentang inti luar bumi yang bersifat cair, sedangkan struktur lainnya bersifat padat. Nah, melalui analisis kecepatan dan arah lambat gelombang, para ilmuwan dapat mengetahui struktur di dalam bumi. Meskipun mereka tidak dapat melihat secara langsung, hal ini dapat diketahui dengan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih cermat. Salah satunya adalah inti luar bumi bersifat cair dengan menggunakan pendekatan gelombang S. Nah, kemudian review dari saya mengenai bab 3 dari segi penulisan. Bab ini sangat informatif dan juga sangat ilmiah dengan adanya penjelasan tentang gelombang P dan S dibuat dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami walaupun sebenarnya kompleks. Selain itu juga dengan adanya penjelasan tersebut, para pembaca dapat memahaminya dengan lebih mudah. Kemudian dari segi isi, penjelasan tentang gelombang P dan gelombang S, kemudian struktur internal bumi, arah dan kecepatan dari lambat gelombang, itu tuh dijelaskan dengan secara jelas dan runtuh. Kemudian dari segi visual, di sini tuh muncul adanya diagram antara gelombang V dengan kedalaman, yang itu menunjukkan arah lambat gelombang ini sangat membantu dengan lebih mudah. Dan kemudian dari segi grafiknya juga ada grafik antara gelombang VP dan juga gelombang VS. Nah, jadi intinya bab 3 menurut saya itu sangat informatif dan juga ilmiah. Dia juga dengan adanya visual-visual yang membantu itu membuat bab 3 lebih mudah dipahami. Kemudian juga dengan diberikan informasi tentang prinsip-prinsip fisika, tapi dibuat dengan lebih mudah untuk dipahami. Jadi ini itu juga tetap memerlukan fokus untuk membaca bab 3 dibandingkan bab 1. Tapi ini hampir sama dengan bab 2. Berikutnya saya akan membahas mengenai bab 4 yang berjudul seismicity atau gempa bumi. Bab ini menjelaskan mengenai gempa bumi yang merupakan salah satu fenomena utama yang dipelajari di geofisika. Nah, gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang itu tuh biasanya terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik. Nah, selain itu penulis juga memberikan pemahaman mengenai regangan, patahan, serta rekonstruksi lainnya. Nah, yang ini tuh merupakan yang disebut dengan elastic rebound.
Loh, dari elastic rebound. Selain itu, peta distribusi gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia sudah terkonsentrasi secara jelas, yaitu di batas-batas lempeng tektonik, bukan terjadi secara acak. Nah, pada bab ini juga memberikan pemahaman bahwa gempa bumi itu merupakan dinamika alami yang terjadi di bumi, dinamika alami terjadi oleh bumi, bukan dan terus berubah. Nah, kemudian review dari saya mengenai bab 4 ini, dari segi penulisan itu lebih naratif dan aplikatif dibandingkan bab 3. Nah, jadi ini tuh lebih mudah untuk dipahami. Sedangkan dari segi isi penjelasan mengenai gempa bumi, kemudian pola distribusi gempa bumi yang ada di seluruh dunia itu dijelaskan dengan lebih mudah untuk dipahami dan lebih jelas. Kemudian dari segi visual, di sini itu ditunjukkan mengenai kayak peta distribusi dari gempa bumi di seluruh dunia. Inilah yang sangat penting untuk agar pembaca dapat memahami dengan lebih mudah. Kemudian di sini juga dari segi grafik diberikan grafik mengenai pola distribusi gempa bumi yang membantu pembaca untuk memahami lebih baik. Jadi inti dari bab 4 menurut saya ini relevan dengan kasus-kasus yang terjadi sekarang, yaitu dengan adanya bencana alam seperti gempa bumi. Kemudian ini juga sangat informatif bagi kita untuk memahami bagian dalam bumi dan juga tentang fenomena-fenomena yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah gempa bumi, dan itu tuh lebih banyak narasinya dibandingkan yang lain. Jadi ini tuh lebih mudah untuk dipahami, meskipun sebenarnya ini adalah kompleks yang relatif kompleks, tetapi di sini dibahas dengan lebih ringan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 5 yang berjudul gravity. Nah, jadi bab ini membahas mengenai medan gravitasi bumi dan bagaimana variasinya dapat membantu ilmuwan untuk mengetahui struktur bawah permukaan bumi. Nah, gravitasi di setiap daerah itu berbeda-beda karena pola distribusi massa di dalam bumi. Sebagai contoh adalah batuan yang memiliki densitasnya berbeda-beda di setiap daerah. Nah, kemudian para ilmuwan dapat mengetahui struktur bawah permukaan bumi dengan adanya metode gravitasi ini. Selain itu, metode gravitasi ini juga membantu untuk eksplorasi sumber daya alam. Jadi ini untuk seperti minyak dan gas salah satunya. Nah, review dari saya mengenai bab 5 dari segi penulisan ini itu mudah untuk difahami, di mana dia itu dijelaskan dari metode gravitasi, kemudian juga kayak lebih jelas gitu. Kemudian dari segi isi itu dijelaskan tentang adanya konsep medan gravitasi dan juga eksplorasi sumber daya alam dengan jelas, sehingga kita dapat memahami bahwa metode gravitasi ini itu dapat digunakan untuk eksplorasi minyak dan gas. Nah, kemudian dari segi visual di sini dijelaskan tentang adanya diagram bentuk bumi tentang gravitasi ini. Jadi kita dapat mengetahui tentang gravitasi yang ada di permukaan bumi. Salah satunya adalah titik 0 di Bandung. Kemudian di sini dijelaskan tentang dari segi grafik. Di sini adalah grafik anomali gravitasi dengan kedalaman. Nah, jadi inti dari bab 5 review dari saya ini tuh sangat informatif, selain itu juga relevan bagi kita dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ini tuh kurang cocok untuk pemula. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 6 yang berjudul Earth Heat. Jadi bab ini membahas mengenai sumber dan distribusi panas di dalam bumi. Nah, panas bumi terbentuk dari dua hal, yaitu sisa dari energi pembentukan bumi dan peluruhan unsur radioaktif di dalamnya. Nah, panas ini itu mulai dari dalam ke permukaan, jadi itu dia keluar. Nah, aliran panas ini itu membentuk aktivitas magma, pergeseran lempeng tektonik, dan pembentukan gunung api. Nah, selain itu dengan adanya sumber panas bumi ini itu membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ini berpotensi untuk membantu kehidupan manusia. Contohnya yaitu geotermal. Nah, review dari saya mengenai bab 6 dari segi penulisan
penulisan ini tuh lebih ringan daripada bab 5, tapi penjelasannya juga mudah untuk dipahami. Kemudian dari segi isi, penjelasan mengenai sumber panas bumi dan juga pola distribusinya itu dijelaskan dengan baik sehingga tidak membingungkan. Kemudian dari segi visual itu dengan adanya peta distribusi panas bumi yang ditunjukkan melalui gambar di sini itu membantu kita untuk memahami dengan lebih baik. Jadi ini informatif. Kemudian yang terakhir dari segi grafik, di sini dijelaskan adanya grafik antara panas bumi dengan anomali. Jadi ini tuh membantu kita untuk lebih memahami tentang bacaan ini. Kemudian jadi inti dari review bab 6, menurut saya bab 6 itu sangat informatif, mudah untuk dipahami, dan juga ini itu tetapi kurang untuk hal eksplorasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 7, yaitu magnet field. Nah, bab ini membahas mengenai medan magnet yang terbentuk dari pergerakan fluida konduktif di inti luar yang disebut dengan geodinamo. Nah, medan magnet bumi ini juga membantu melindungi manusia dari radiasi matahari yang berbahaya. Kemudian penulis juga menjelaskan bahwa medan magnet bumi tidak selalu tetap, tetapi dapat mengalami perubahan dan pembalikan kutub dalam skala waktu geologis. Nah, bukti ini dapat ditemukan dari batuan yang merekam kondisi geologis ini, di mana batuan berubah dengan berjalannya waktu. Nah, bab ini memunculkan perspektif bahwa bumi, walaupun dia adalah konsep yang dia itu bentuknya dinamis dan terus berubah, bahkan dalam aspek yang tidak terlihat. Nah, kemudian review bab 7 dari saya dari segi penulisan itu sangat menarik dan juga sangat insightful dengan adanya pembahasan tentang medan magnet yang ada di dalamnya. Kemudian dari segi isi, di sini penjelasan tentang geodinamo itu dijelaskan dengan sangat baik. Kemudian walaupun geodinamo itu adalah sistem yang kompleks, tapi dijelaskan dengan cara yang mudah sehingga kita sebagai pembaca dapat memahami isinya dengan baik. Kemudian dari segi visual, di sini diberikan data tentang medan magnet bumi dan magnetosfer yang ada di dalam bumi. Jadi ini sangat insightful dan membantu kita untuk memahaminya. Kemudian dari segi grafik itu mengenai pola pembentukan medan magnet dan juga membalikannya itu kan juga dimunculkan. Ini membantu kita untuk memahami lebih dalam. Jadi inti review bab 7 dari saya, bab 7 sangat informatif, mudah dipahami, tapi perlu fokus untuk membacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab terakhir dari buku ini atau yang bab 8 yang berjudul Afterthoughts. Jadi bab ini membahas mengenai penutup dari buku yang menggabungkan keseluruhan pembahasan mulai dari bab 1 hingga bab 7. Nah, jadi di sini itu dijelaskan bahwa geofisika itu adalah ilmu penting untuk memahami bagian dalam bumi dengan menggabungkan metode dan pendekatan ilmiah. Selain itu, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti satelit dan komputasi, itu membantu para ilmuwan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dengan lebih akurat dan lebih baik lagi. Bab ini juga menunjukkan bahwa meskipun banyak hal yang kita ketahui tentang bumi masih adalah sebagai sebuah misteri. Jadi masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang bumi dan bumi menunggu penelitian lebih lanjut. Nah, review dari saya mengenai bab 8 dari segi penulisan, dia sangat jelas, sangat menarik, dan juga sangat singkat pula. Kemudian dari segi isi, segala yang ditunjukkan dari bab 8 ini itu merupakan bagian penutup atau kesimpulan. Jadi ini sudah tepat berada di sana. Kemudian dari segi visual dan diagram di sini tidak terdapat visual karena ini fokus kepada penutup. Kemudian inti dari review bab 8 dari saya,
bab 8 sangat menarik, informatif, tapi kekurangannya terlalu singkat. A few moments later. Loh. Nah, itu dia teman-teman, perjalanan kita menyelami dunia geofisika melalui buku yang berjudul Geophysics: A Very Short Introduction dari William Lowry. Buku ini sangat menarik karena kita dapat memahami bumi dengan menggunakan prinsip-prinsip fisika. Kenapa? Karena bukunya jelas, ringkas, dan juga mudah difahami. Nah, bagi kalian yang memang pemula ingin mempelajari tentang bumi, bisa menggunakan buku ini sebagai fondasi utama. Nah, namun apabila dari kalian ingin mempelajari bumi lebih lanjut lagi, kalian bisa menambah referensi yang lain. Nah, tapi dari aku sendiri, buku ini mendapat rating 4 dari 5. Sangat recommended. Nah, jadi aku ingin berterima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan juga ingin minta maaf atas salah kata dan perbuatan selama berlangsungnya video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya apa? Supaya channel ini tetap ada dan kita bisa ketemu di video-video berikutnya dan bisa belajar bareng tentang geofisika dan materi-materi yang lain. Sampai jumpa, tetap semangat, selamat mengeksplor bumi dengan rasa penasaran kalian. Selamatnya sudah Alisa tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.